Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, sebentar ini kita akan ada pesta demokrasi tanggal 9 nanti. Lalu kaitan dengan itu bagaimana sikap kita Ustaz? Satu Ustaz. Kedua, ada dari saudara kita yang berpartai dan memaksakan pada Islam. Ketika kita tanyakan kenapa berpolitik, berpolitik dengan pakai sistem demokrasi dari Barat, katanya dia bilang dia sedang kami beristihad politik, katanya beristihad politik. Jadi kami turut ikut memberiakan demokrasi. Gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama jawaban saya ini adalah di layar ini saya perlihatkan kutipan dari tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah khususnya tafsir terhadap ayat 31. Jadi di ayat 31 itu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang bunyinya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat 31. Kelihatan nggak hurufnya? Jalan. Jadi di situ ada kata-kata ittakhadhu ahbar wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Terjemahannya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Ya, lihat ya. Ketemu nggak ayatnya? Bapak penanya, ketemu ayatnya? Belum ketemu? Agak di tengah tuh. Karena di ayat keduanya, ayat satunya kan ayat 30, ayat keduanya ayat 31. Jadi itu. Mereka menjadikan orang alim mereka dan para rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Ketemu ya? Baca ya? Oke. Nah terus kemudian ini adalah dorongan dari Allah bla 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 panjang gitu ya penjelasannya ya kan? Terus kemudian penjelasannya ini. Saat itu Rasulullah SAW membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, maksudnya kaum Nasrani, telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahibnya sebagai rob-rob selain Allah. Ya. Ia berkisah, maka aku berkata, aku berkata di sini maksudnya nih Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu seorang sahabat yang asalnya Nasrani, Kristen. Dia bilang, mereka tidak beribadah kepadanya. Jadi artinya setahu dia, waktu dia Nasrani, di depan pendeta, di depan ahli ibadah, orang-orang Nasrani itu nggak ada gitu kaum Nasrani sujud, ruku, gitu ibadah di depan. Kenapa Allah bilangnya begitu? Kan Allah bilangnya gitu. Mereka kaum Nasrani menjadikan orang-orang alimnya dan rahibnya sebagai rob-rob selain Allah. Dia protes, dia bilang, enggak, mereka tidak beribadah kepada para pendeta, kepada para ahli ibadah. Nah terus kata Nabi, iya, para rahib itu mengharamkan yang halal, yang dihalalkan Allah maksudnya. Dan kaum Nasrani ya, dan menghalalkan yang haram. Nah lalu kaum Nasrani umat mengikutinya, itulah bentuk ibadah mereka kepadanya. Ngerti ya? Jadi kalau dalam konteks zaman sekarang gitu ya, Al-Quran kita ketemu misalnya ayat jilbab wajib gitu kan, terus tiba-tiba ada ustaz gitu kan, enak aja dibilang jilbab gak wajib gitu ya kan. Nah, terus umat ikut mengatakan jilbab gak wajib gitu kan. Nah tindakan mengikuti si ustadz yang ngaco ini, yang error ini, itu tindakan beribadah kepada ustadz itu. Ngerti? Itu menjadikan si ustadz itu jadi rob selain Allah. Karena sebenarnya kan kata Allah wajib pakai jilbab. Ini ada ustadz bilang gak wajib gitu kan. Nah memperlakukan statement si ustadz itu sebagai benar, padahal dalam Qurannya dikatakan wajib gitu. Itu namanya sudah beribadah kepada ustadz tersebut. Ustadz itu sudah jadi rob selain Allah gitu. Nah sekarang saya tanya, kita dengan sistem yang sekarang berlangsung ini ya kan, orang milih yang ada di tiang-tiang itu, wajahnya di tiang-tiang itu, di pohon-pohon itu gitu ya, itu kan berarti akan mempercayakan orang tersebut untuk menjadi apa yang disebut dengan alek,
Tahu alif? Kepanjangannya apa? Anggota legislatif. Nah inilah jeleknya Indonesia itu sering pakai istilah-istilah rumit-rumit gitu kan. Kalau kita tanya orang di pinggir jalan, ya lo tahu nggak sih anggota legislatif itu apaan kerjanya? Apa tip? Katanya gitu kan. Apa tip? Katanya gitu kan. Dia nyebutnya aja bingung gitu kan, anggota legislatif. Karena emang di Indonesia ini banyak gitu hal-hal yang sebenarnya kayak mau ditutup-tutupi gitu. Kalau di Amerika, ya, Alek itu julukannya, sebutannya apa? Lawmaker, pembuat hukum. Alek itu kerjanya bikin hukum, Alek itu bikin hukum. Nah maka, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala mengatakan di antaranya surat Yusuf ayat 40. Di ayat 40 Allah Ta'ala berfirman, mari kita lihat ayat ini. Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah, kepunyaan Allah. Dan Allah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, bahasa aslinya, ini kata ini, kalimat ini, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, itu bahasa aslinya di sini nih. Inil hukmu illa lillah. Nah ini, inil hukmu illa lillah. Saya kasih mark di sini supaya Anda paham. Ini bahasa aslinya Pak. Inil hukmu illa lillah. Jadi terjemahannya yang lebih tepat adalah sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, itu terjemahannya. Sebenarnya hukum itu hanyalah milik Allah. Jadi Allah saja yang berhak mengatakan ini halal, ini haram. Tapi sekarang pola sistem modern ini menyerahkan kepada sekian ratus orang yang disebut lawmaker untuk mereka bodoh itu untuk di masyarakat mana yang patut disebut halal, mana yang patut disebut haram. Itu yang disebut di dalam istilah istilah tauhid, sekumpulan orang yang merampas hak Allah dalam merumuskan hukum. Berarti mereka ini mengambil posisi kayak para orang alim dan rahib-rahibnya kaum Nasrani. Mereka yang menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Dan itu pun menetapkannya nggak smooth Pak, nggak smooth, ribut gitu kan. Kalau nanti ada kelompok yang pro porno gitu kan, ya kan ngebelain porno halal gitu, yang anti porno yang haram gitu, ya kan. Apa kata Allah? Apa kata Allah gitu kan. Kalau orang beriman kan nggak pernah mengatakan apa kata dunia gitu. Dunia bodo amat mau bilang apa gitu kan. Tapi apa kata Allah gitu loh. Kita ikut-ikutan duduk gitu di suatu tempat berdebat gitu loh, pornografi haram atau nggak haram gitu kan. Ngapain kita mau duduk di situ? Terus nanti kalau hasilnya yang menang adalah yang pro pornografi, ya tadi dong aturannya adalah pornografi halal kan gitu, harus diterima. Itu namanya beribadah kepada lawmakers tersebut. Makanya status urusan ini ya, bukan sekedar haram Pak. Ini statusnya urusannya syirik Pak, mempersekutukan Allah dalam urusan hukum. Apa? Ya terserah Anda mau ikuti yang mana, ya kan. Yang penting Anda pasti bahwa Anda sedang sesuai online dengan Quran dan Sunnah. Kalau Anda ikuti yang online dengan Quran dan Sunnah, Anda aman. Tapi kalau Anda mengikuti apa yang sebenarnya nggak online dengan Quran dan Sunnah, Anda dalam keadaan sedang beribadah kepada yang menentukan itu. Karena tadi kan, kalau Allah bilang sesuatu itu halal, terus ada orang bilang itu haram, gitu kan? Terus kita ikut mengharamkan, berarti kita justru beribadah kita geser bukan dari Allah tapi kepada orang ini. Makanya sekali lagi, marilah kita jadi umat yang doyan membaca, dan terutama kita baca Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Hanya yang harus ada di hati kita dan pikiran kita terus-menerus. Gak usah khawatir Pak, itu yang aman. Karena Allah sampai menurunkan rangkaian ayat tentang penyesalan orang-orang yang salah alokasi dalam ketaatan. Saya rasanya udah pernah sampaikan saya sampaikan belum ya? Ya baik, saya kasih lihat. Tolong dicatat baik-baik. Surat 33 ayat 66, 67, 68. Apa kata Allah dalam 3 ayat ini? Jadi kata Allah,
di dalam 3 ayat ini. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya alangkah baiknya andai kata kapan? Sewaktu di dunia kan, ini kan sekarang udah di akhirat nih, di neraka nih. Ya kan, mereka nyesel, wah kalau gini kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul di dunia, kan gitu. Karena mereka salah, bukan mentaati Allah dan Rasulnya, akhirnya di akhirnya masuk mana? Masuk neraka, kan gitu. Jika ayat ini berdiri begini saja Pak, sudah cukup buat kita. Jangan jadi orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya karena akibatnya masuk neraka, kan gitu. Selesai kan? Tapi Allah memandang perlu diperjelas lebih lanjut. Makanya ayat berikutnya kelanjutan penyesalan mereka. Apa mereka bilang? Dan mereka melanjutkan penyesalan mereka. Mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Akhirnya ayat berikutnya mereka cuma bisa ngomel, ya Rabb kami, timpahkan pada mereka mantan pemimpin, mantan pembesar kami itu azab 2 kali lipat dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaat. Kenapa nggak ada manfaat? Karena terlambat. Makanya dalam Islam menyesal itu penting Pak. Menyesal itu bagian dari taubat. Tapi syaratnya apa? Nggak terlambat. Jangan terlambat menyesal Pak. Atau dalam bahasa yang lebih gamblang di ayat ini gitu kan, kalau mengutuk sekarang, jangan mengutuk nanti. Mengutuk nanti dan ngepek gitu. Kalau mengutuk sekarang. Jelas ya? Jadi Islam, ini tauhid itu adalah menginginkan setiap hamba Allah sadar dirinya itu hamba Allah, bukan hamba yang lain. Makanya jangan taat dan tidak taat kita sembarangan aja serahin gitu, ya kan? Gue mah ikut aja, nggak ada. Orang Muslim nggak boleh pernah ngomong gue mah ikut aja, nggak ada. Kita harus ikut dengan jelas mengerti. Di mana ayat, di mana hadisnya. Itulah Islam. Islam tidak menginginkan kita menjadi kumpulan orang-orang yang kayak buih di laut. Islam menginginkan kita menjadi kayak pohon-pohon yang tegar berdiri gitu di tengah, ya, terpaan badai sekalipun gitu kita tetap berdiri. Jelas ya Pak? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nggak membuat Anda tidur sulit, makan nggak kenyang, ya kan? Tapi makin membuat Anda bergairah untuk menjadi ahli tauhid, menjadi hamba-hamba Allah semata di dunia. Nah ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.